karena hal itu menimbulkan bahaya. Jika ilmu sudah berlimpah, jangan lupa untuk menularkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu menceritakan kembali pengalaman seru yang baru saja kamu alami? Bagaimana rasanya berbagi cerita tentang perjalanan atau kejadian menarik yang baru saja kamu alami? Apa yang kamu lakukan saat kamu ingin bercerita tentang pengalaman yang sudah berlalu? Bayangkan, kamu sedang menceritakan kembali liburan yang sangat menyenangkan kepada temanmu. Bagaimana cara kamu mengorganisir cerita agar temanmu bisa membayangkannya dengan jelas? Oke, students, itu merupakan kalimat-kalimat pemantik tentang text recount. So, let's study about text recount. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah dengan tujuan pembelajaran kita adalah so everyone, today we are going to explore the exciting world of recount text. Recount text is a type of text that focus on retelling experience or event that occurred in the past. Jadi sekarang text recount itu adalah jenis teks yang berfokus pada menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Structure of recount text atau kerangka karangan dari text recount itu ada 3. Pertama yaitu satu orientasi atau orientation. Jadi bagian ini memperkenalkan topik yang akan diceritakan, termasuk waktu, tempat atau tokoh yang terlibat. Kemudian kedua adalah urutan kejadian atau sequence of events. Jadi bagian ini menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi secara kronologis, memberikan detail dan informasi yang relevan. Kemudian yang kerangka ketiga yaitu reorientation. Ya, jadi bagian ini merupakan kesimpulan atau komentar singkat mengenai kejadian yang diceritakan. Nah, students, bagaimana ciri-ciri dari sebuah text recount? Pertama yaitu menggunakan kata kerja masa lampau atau using past tense verb seperti when, pergi, yang merupakan kata kerja kedua, saw, melihat, did, melakukan, and play, bermain. Dan masih banyak lagi kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja kedua. Nah, ciri kedua yaitu menceritakan urutan kejadian atau describing the sequence of events. Nah, text recount ini menceritakan kejadian secara kronologis mengikuti urutan waktu terjadinya. Ciri ketiga dari text recount itu yaitu mengandung kata hubung waktu. Jadi kata hubung waktu seperti first, pertama, then, kemudian, after, setelah itu, finally, akhirnya. Jadi kata-kata ini digunakan untuk menunjukkan urutan kejadian. Kemudian ciri keempat yaitu bersifat informatif. Text recount bertujuan untuk membuat atau memberikan informasi tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. Students, please observe and read carefully. Jadi silahkan siswa mengamati dan membaca dengan baik contoh dari text recount ini.
Kalian bisa lihat contoh pertama yaitu text my birthday party. Second yaitu text about the first time I rode a bike. Now students, now we will practice writing recount text. You can choose a story or experience that you have experienced or an incident you have experienced with other people. Jadi siswa dapat memilih cerita atau pengalaman yang pernah siswa alami atau kejadian yang dialami bersama orang lain. Misalnya cerita liburan, holiday story, atau kedua peristiwa yang berkesan, memorable event atau unforgettable experience, atau ketiga peristiwa penting berupa misalnya peristiwa negatif seperti kehilangan seseorang atau peristiwa positif seperti kelulusan. Okay students, please fill in the following puzzle based on the text recount. Referensinya adalah selain Google, juga buku paket English for Nusantara terbit 2022, kemudian diedit menggunakan Canva dan